Dari kelompok mana ini? Aku nanya, kamu dari kelompok berapa? Kamu tanya. Ya udah, biar kami kasih tahu ya. Kami dari kelompok 1 Pendidikan Pancasila. Salam Pancasila. Halo, perkenalkan nama saya Rivaldo Sihorat. Saya sebagai ketua kelompok 1. Salam kenal semuanya. Hai, perkenalkan, saya Arif Radila dari kelompok 1. Saya di sini sebagai wakil ketua. Betul. Hai, perkenalkan nama saya Cina. Ini saya sebagai sekretaris. Salam kenal. Cuplak semuanya. Sopong guyung dele ake sir pong dele kopong sir pong dele. Halo, perkenalkan nama saya Askinti Dejibua. Saya dari kelompok 1. Saya sebagai anggota. Asik. Silakan tanya. Woi, Boras. Perkenalkan saya Syed Selagan. Saya sebagai anggota. Salam kenal. Hai, kenalkan nama saya Fendi Rianti. Saya anggota dari kelompok 1. Boras. Hai, saya Muhammad Al-Tani dan kelompok 1. Salam kenal. Dari kelompok 1. Salam kenal. Halo, perkenalkan nama saya Fitri Aditya. Saya anggota dari kelompok 1. Salam kenal. Hai, kenalkan nama saya dari Halo, saya Negeri Desi. Halo guys, kenalkan nama saya Enrique Sinaga. Saya dari kelompok 1. Salam kenal, Horas. Hai, nama saya Fernando Burgal. Saya anggota dari kelompok 1. Saya Rafael. Horas. Baiklah, di sini saya menjelaskan nilai instrumental di Kelurahan Sekra Hilir yang beralamat di Kecamatan Hilir Perjuangan, Kota Medan. Jadi, di sini saya akan menjelaskan tentang Pancasila. Pancasila adalah berarti panca yang berarti 5, sila yang berarti dasar. Jadi, Pancasila merupakan dasar-dasar dari sebuah negara yang berlandaskan ideologi Pancasila. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang sejarah Kelurahan Sekra Hilir 1. Ini menurut Ibu Nila, Kelurahan Sekra Hilir 1 ini merupakan daerah bekas jajahan Belanda dan ditinggalkan sehingga disebut sebagai rumah keong. Pada saat itu banyak terjadi hal-hal bisnis di daerah yang disebut rumah keong tersebut. Kemudian para leluhur atau para tetua melakukan pengusiran terhadap hal-hal mistis yang mengganggu tersebut karena sering mengganggu anak-anak di daerah tersebut. Mereka melakukan ritual-ritual atau pengusiran untuk roh-roh tersebut. Lalu seiring berjalannya waktu, Kelurahan Sekra Hilir 1 ini merupakan perkebunan pisang, di mana perkebunan ini ada pada tahun 1974. Karena daerah ini dekat dengan perkotaan, mengakibatkan perkembangan penduduk di daerah ini sangat pesat. Dan hubungan Kelurahan Sekra Hilir 1 ini dengan kelurahan-kelurahan yang lain dikenal sangat baik. Sekian dari saya, terima kasih. Baiklah, saya akan menjelaskan data pendudukan di Kelurahan Sekra Hilir 1 dengan jumlah penduduk 13.641 jiwa dengan status laki-laki berjumlah 6.816 jiwa dan status perempuan berjumlah 6.825 jiwa dengan jumlah kakak 4.516 keluarga dengan jumlah penduduk dewasa yaitu 8.754 jiwa dengan jumlah penduduk yang berekonomi miskin yaitu 1.035 jiwa dengan jumlah kakak
217 kartu keluarga. Mayoritas mata pencarian di Kelurahan Sekera Hilir 1 yaitu TNI, Polri, dan wira swasta, dan juga PNS. Dan mayoritas sukunya yaitu Batak Toba, Jawa, dan Melayu. Jumlah penganut agama yang berada di sana yaitu agama Islam berjumlah 11.738 jiwa dan agama Kristen berjumlah 1.663 jiwa dan agama Katolik berjumlah 89 jiwa, agama Hindu berjumlah 15 jiwa dan Buddha berjumlah 134 jiwa dan aliran kepercayaan berjumlah 2 jiwa. Terima kasih. Menjelaskan tentang batas wilayah Kelurahan Sekera Hilir 1 dan juga tempat ibadah yang ada di Kelurahan Sekera Hilir 1, di mana batas wilayah Kelurahan Sekera Hilir 1 di sebelah utara itu berbatasan dengan Kelurahan Sekera Hulu, dan di sebelah timur itu berbatasan dengan Jalan William Iskandar dan Tembung, dan di sebelah selatan itu berbatasan dengan Kelurahan Pahlawan, dan juga di sebelah barat itu berbatasan dengan Kelurahan Sekera Hilir 2. Dan jumlah tempat ibadah yang ada di Kelurahan Sekera Hilir 1 itu berjumlah 18 tempat ibadah, di mana 13-nya itu tempat ibadahnya itu masjid dan 3-nya itu musala untuk warga beragama Islam, dan juga 2 tempat ibadah itu gereja untuk warga yang beragama Kristiani. Baik, di sini saya akan menjelaskan implementasi nilai ketuhanan di Kelurahan Sekera Hilir 1. Nilai ketuhanan itu mengartikan bahwa kita bebas menganut agama sesuai dengan kepercayaan kita masing-masing. Di dalam nilai ketuhanan ini menjelaskan bahwa dalam kehidupan berbangsa dan bernegara harus mengutamakan Tuhan dan juga agama dalam segala aspek kehidupan. Untuk implementasi nilai ketuhanan di Kelurahan Sekera Hilir 1 ini sudah baik. Itu dapat dilihat dari saling menghargainya orang-orang di situ pada saat beribadah dan juga hari-hari besar keagamaan. Dan untuk konflik di sana yang mengatasnamakan agama itu belum pernah terjadi. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang implementasi nilai-nilai Pancasila, terkhususnya nilai ketuhanan di Kelurahan Sekera Hilir 1. Di sini kami tidak menemukan permasalahan tentang nilai ketuhanan di kelurahan tersebut. Hanya saja jumlah rumah ibadah lebih kebanyakan masjid dibandingkan gereja dan rumah ibadah lainnya. Maka di sini saya akan mengimplementasikan nilai-nilai ketuhanan di kelurahan tersebut. Yang pertama itu memeluk agama sesuai dengan kepercayaannya masing-masing. Yang kedua, percaya kepada ajaran agama yang dianutnya. Yang ketiga, saling menghormati dan saling menghargai antar pemeluk agama. Yang keempat, tidak memaksakan suatu agama kepada orang lain. Dan yang terakhir adalah tidak melakukan suatu hal di mana itu merupakan pelanggaran dari suatu agama. Mereka itu saja implementasi nilai ketuhanan di Kelurahan Sekera Hilir 1. Terima kasih. Implementasi nilai kemanusiaan. Pengalaman sila kemanusiaan yang adil dan beradab mengandung nilai kesamaan derajat maupun kewajiban dan hak. Cinta mencintai, hormat menghormati, keberanian membela kebenaran dan keadilan, toleransi dan gotong royong. Nilai kemanusiaan yang adil mengandung makna bahwa hakikat manusia sebagai makhluk yang berbudaya dan beradab harus berkodrat adil. Hal ini mengandung suatu pengertian bahwa hakikat manusia harus adil dalam hubungan diri sendiri, adil terhadap manusia lain, adil terhadap masyarakat, bangsa dan negara, adil terhadap lingkungannya, serta adil terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Kami mengamati kegiatan masyarakat di daerah Sekera Hilir 1. Dari hasil pengamatan yang kami lakukan, kami mendapatkan nilai-nilai kemanusiaan seperti masyarakat setempat melaksanakan kegiatan gotong royong, adanya pelaksanaan kegiatan posyandu bagi anak-anak dan pelaksanaan kegiatan pemeriksaan kesehatan gratis bagi para lansia. Berdasarkan hal itu tersebut, dapat kami simpulkan bahwa di daerah Sekera Hilir 1 masih melekat nilai-nilai kemanusiaan yang ada di diri setiap masyarakat.
Baik, di sini saya akan menjelaskan implementasi nilai persatuan. Seperti yang kita ketahui, Pancasila adalah ideologi Indonesia yang hendaknya masyarakat Indonesia mengamalkan nilai-nilai yang terkandung di dalamnya. Salah satu nilai yang terkandung dalam nilai Pancasila adalah nilai persatuan, yaitu berjiwa nasionalisme yang tinggi, yang hal ini dapat menciptakan masyarakat yang saling bersatu berpadu dalam persatuan Indonesia. Dari yang kami lihat di lapangan, yaitu Kelurahan Sekera Hilir 1, masih adanya jiwa persatuan yang terlihat dalam kehidupan bermasyarakat yang rukun antar satu sama lain, serta kami masih tidak melihat adanya konflik antar sesama warga, yang dimana setiap warga di sana masih mengamalkan jiwa persatuan, toleransi, dan tidak membedakan adanya perbedaan ras, suku, atau agama yang lain. Terima kasih. Implementasi nilai kerakyatan pada masyarakat Kelurahan Sekera 1, Kecamatan Medan Perjuangan dapat dikatakan cukup baik karena mayoritas kebiasaan masyarakat yang dapat bekerja sama untuk mempertanggungjawabkan keputusan musyawarah, menghargai dan menghormati pendapat orang lain, menghargai hasil keputusan musyawarah, dan mengutamakan musyawarah untuk mencapai mufakat dalam menyelesaikan permasalahan yang ada. Baik, di sini saya akan menjelaskan implementasi nilai-nilai Pancasila di Kelurahan Sekera Hilir 1, di mana terkhususnya nilai kerakyatan. Dalam sila ini, hakikat yang utamanya adalah demokrasi serta permusyawaratan. Dalam melakukan suatu permusyawaratan, diusahakan adalah keputusan bersama secara bulat, serta dalam tindakannya harus dilakukan secara bersama. Serta dalam melakukan hal ini juga dibutuhkan suatu nilai kejujuran. Di Kelurahan Sekera Hilir 1, di mana implementasi yang mereka lakukan dalam nilai kerakyatan yaitu dengan adanya suatu perkumpulan seperti rapat. Salah satunya rapat yang diadakan adalah rapat dalam pembangunan suatu jalan. Dalam hal ini, keputusan yang diambil adalah keputusan bersama. Serta Kelurahan Sekera Hilir 1 dalam perilaku mereka juga ikut serta dalam pemilihan umum ataupun pilkada. Sekian dan terima kasih. Halo, saya di sini ingin menjelaskan soal implementasi nilai Pancasila, yaitu nilai keadilan. Sebelum itu, Pancasila merupakan dasar negara Republik Indonesia yang tercantum dalam alinea keempat pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Pengimplementasian nilai keadilan yaitu diketahui dapat mencerminkan sikap dan suasana kekeluargaan dan kegotong royongan, mengembangkan sikap adil terhadap sesama, menjaga keseimbangan antar hak dan kewajiban, dan suka melakukan kegiatan dalam rangka mewujudkan keadilan sosial. Terima kasih. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang implementasi nilai keadilan dalam kehidupan bermasyarakat. Indonesia merupakan negara yang menggunakan Pancasila sebagai landasan sekaligus sumber hukum dalam berbangsa dan bernegara. Pancasila memiliki 5 prinsip yang saling berkaitan satu sama lainnya. Salah satu bunyi dari Pancasila yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Salah satu bentuk implementasi sila kelima Pancasila tersebut adalah bahwa Indonesia merupakan negara hukum, yang mana segala sesuatu yang dilakukan oleh seseorang harus berlandaskan oleh peraturan dan perundang-undangan yang berlaku dan juga tidak menyimpang dari 5 prinsip Pancasila. Adil dalam sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia merupakan adil terhadap sesama manusia, adil terhadap diri sendiri, serta adil terhadap Tuhan. Pelaksanaan keadilan sangat berkaitan dengan kehidupan bersama dalam kehidupan bermasyarakat. Nilai keadilan memiliki makna bahwa seluruh rakyat Indonesia harus mendapatkan perlakuan yang adil dalam bidang hukum, politik, ekonomi, kebudayaan, sehingga tercipta masyarakat yang adil dan makmur. Dan juga ada persamaan manusia di dalam kehidupan bermasyarakat tanpa ada perbedaan kedudukan jalannya. Dapat juga diuraikan sebagai suatu tatanan masyarakat adil dan makmur sejahtera, dan setiap warga mendapatkan segala sesuatu yang telah menjadi haknya sesuai dengan hakikat manusia yang adil dan beradab. Baiklah, terima kasih. Sekian dari penjelasan saya tentang implementasi nilai keadilan.
Baiklah, di sini saya akan menjelaskan mengenai studi kasus yang ada di desa ini. Studi kasus yang pertama itu tentang pencurian. Pencurian sering terjadi, khususnya pada anak-anak kos. Anak-anak kos di sini sering mengeluh mengenai barang-barang mereka yang hilang seperti laptop, uang, HP, dan lain sebagainya. Studi kasus yang kedua itu mengenai tawuran. Tawuran sering terjadi di desa ini, khususnya para pelajar seperti anak SMA. Dan studi kasus yang terakhir mengenai narkoba. Narkoba sering dijumpai dan sampai sekarang belum terbasmi. Jadi, dari analisis para warga di sini dapat kami simpulkan bahwa keamanan di desa ini masih belum terjaga dan aparat keamanan seperti Satpam masih belum berpartisipasi untuk mengamankan desa ini. Terima kasih. Inilah hasil mini riset kami di Kelurahan Sekra Hilir 1. Terima kasih. Salam Pancasila.